Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia untuk menuju sukses. Mari pelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan membahas soal tryout Kabupaten 3. Kita mulai dari nomor 1 ya. Tahapan daur air dimulai dengan peristiwa evaporasi dan transpirasi. Tahap selanjutnya adalah pembentukan awan atau lebih dikenal dengan istilah kondensasi. Saat titik-titik air sudah terbentuk, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Peristiwa meresapnya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Itulah tahapan daur air. Makna evaporasi pada paragraf tersebut adalah, jika kalian benar-benar belum tahu maknanya, kalian cermati dulu kalimatnya. Tahapan daur air dimulai dengan peristiwa evaporasi dan transpirasi. Tahap selanjutnya adalah pembentukan awan. Nah, sampai di sini terjadi pembentukan awan. Berarti sebelum terjadi awan itu apa? Nah, kita coba yang A, pengembunan. Nah, kalau terjadi pengembunan kemudian terjadi awan, itu tidak tepat. Karena tentunya awannya itu adalah seperti kamu melihat kabut. Nah, itu adalah embunnya, jadi tidak mungkin A. Kemudian peresapan. Nah, kalau meresap dulu baru terjadi awan juga tidak mungkin. Penguapan. Kalau penguapan adalah air kemudian berubah menjadi gas. Nah, ada kemungkinan ya gas kemudian mengembun. Seperti kalau kalian menutup kopi yang panas dengan tutup, nah terus nanti menguap. Nah, setelah menguap di atas tutupnya itu bagian tutup yang dalam, nah ada embunnya. Nah, ada kemungkinan penguapan, setelah menguap kemudian terjadi embun. Kita coba yang D, penyubliman. Nah, kalau terjadi penyubliman itu dari benda padat menjadi benda gas. Nah, kemudian dari benda padat menjadi gas apa ya? Kemudian kok terus terjadi awan? Itu juga jelas tidak mungkin. Maka jawabannya yang benar adalah C. Setelah menguap kemudian terkumpul membentuk awan atau kondensasi, pengembunan. Ibaratnya ketika kamu membuat kopi tadi, kopi yang panas, airnya di bawah, uapnya naik mengenai tutup dalam cangkir, tutup cangkir itu ya, akhirnya terbentuk embun. Oke, jawabannya evaporasi memang penguapan dari air. Kalau transpirasi, penguapan dari tumbuhan. Kemudian nomor 2, tingkat pendidikan yang rendah menjadi kendala pertumbuhan ekonomi. Antonim kata kendala pada kalimat tersebut adalah kendala. Dicari antonimnya. Antonim itu lawan kata. Nah, kendala itu apa? Kendala itu hambatan. Lawannya hambatan, berarti malah yang membuat lancar. Nah,
Penjamin itu penanggung jawab. Pendukung, pendorong. Lah mendorong itu lebih lancar ya. Kalau kamu jalan didorong kan semakin cepat, berarti lebih lancar. Perintis yang memulai pertama kali, pelopor sama dengan perintis. Jadi yang paling tepat adalah B. Nah, jadi kalian harus ingat kalau mengerjakan, cermati kalimatnya di sini ya. Kemudian nomor 3. Ingat, baca soalnya yang teliti, yang cermat, kemudian cek antara option dan bacaannya. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, berbagai budaya dan ratusan suku bangsa bersatu padu. Tugas kita adalah menjaga persatuan dengan bersikap toleran kepada sesama. Dengan sikap tersebut menjadikan bangsa ini tidak mudah terpecah belah. Persatuan dan kesatuan merupakan modal dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kita harus bersikap toleran kepada sesama? Kita harus bersikap toleran terhadap sesama karena pertanyaan ini ada di dalam bacaan jawabannya. Nah, mengapa kita harus bersikap toleran terhadap kepada sesama? Nah, bersikap toleran dicari mana ya? Kalimat yang menunjukkan sikap toleran ada di sini. Nah, kemudian kita harus bersikap toleran kepada sesama karena di sini kan ada lanjutannya. Dengan sikap tersebut, maksudnya sikap toleran tersebut menjadikan bangsa tidak mudah terpecah belah. Nah, dan tidak kalimat tersebut menjadikan bangsa ini tidak mudah terpecah belah, sama persis ya. Betul. Namun kita cek yang B. Yang B, untuk mencapai kemerdekaan bangsa di sini tidak ada. Kemudian C, kemerdekaan hanya. Nah, ini tidak hanya, masih banyak lagi untuk mengisi kemerdekaan, untuk mencapai. Ini kebalik, kemerdekaan hanya akan tercapai dengan toleransi. Ya, tidak hanya dengan toleransi saja. Kemudian modal utama. Nah, ini juga salah. Di sini hanya modal utamanya enggak ada. Jadi jawabannya adalah A. Begitu ya. Jadi kalian baca teliti, kemudian cocokkan antara option dan bacaannya. Nomor 4, tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jumlah penghasilan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, derajat kesehatan juga memengaruhi tingkat kesejahteraan. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, ingat, kalimat utama terletak di awal atau di akhir. Biasanya di akhir itu ada kata-kata demikianlah, itulah. Nah, sekarang kita cek dulu. Yang bukan kalimat awal dan akhir tentunya salah ya nanti ya. Maaf, ini langsung dijawab. Nah, kita buktikan ya, tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor itu apa saja? Nah, ini jumlah penghasilan. Nah, yang B jelas salah. Yang B ini jelas salah. Karena ini kalimat kedua. Yang C, tingkat pendidikan, ini juga jelas salah. Nah, kemudian yang D, ini salah karena ini juga salah satu faktor. Jadi kalimatnya utama betul yang A. Ini ya, ingat, kalau tidak di awal, di akhir.
di akhir ada tanda-tandanya demikianlah, itulah gitu ya. Sekarang nomor 5. Industri minyak bumi membuka berbagai macam lapangan pekerjaan. Penjualan minyak bumi yang tinggi menyebabkan pendapatan pekerja industri minyak meningkat. Ekspor dan impor minyak bumi mampu menggerakkan perekonomian dunia. Itulah manfaat minyak bumi dalam bidang ekonomi. Nah, pertanyaannya, ide pokok paragraf tersebut adalah, ingat, ide pokok ada di kalimat utama. Kalimat utama ada di awal paragraf, ini kalimat pertama, atau di kalimat yang terakhir. Nah, sudah Ibu beritahu tadi. Nah, kalau yang di akhir itu biasanya ada kata-kata demikianlah, itulah. Nah, di sini sudah ada tanda itulah. Berarti ini kalimat utamanya. Nah, dari kalimat utama nanti dapat dicari ide pokoknya. Nah, kita cek optionnya. A, menggerakkan ekonomi dunia. Apakah kata-kata ini ada di kalimat utamanya? Tidak ada, berarti salah yang A. Nah, ini yang Ibu beri tanda biru-biru ini adalah beberapa manfaatnya ya. Nah, jadi A salah. Kemudian B, manfaat ekonomi minyak bumi. Itulah manfaat minyak bumi dalam bidang ekonomi. Kemungkinan betul, namun kita cek yang C, pendapatan pekerja minyak bumi. Nah, di sini di kalimat utama tidak ada, jadi salah. Kemudian D, meningkatkan pendapatan pekerja. Nah, di kalimat utama ini yang Ibu beri tanda merah juga tidak ada. Berarti yang benar memang B. Ide pokoknya manfaat ekonomi minyak bumi. Apa saja manfaatnya? Nih, menciptakan berbagai lapangan pekerjaan, pendapatan pekerja industri minyak meningkat, menggerakkan ekonomi dunia. Begitu ya. Jadi ide pokok caranya mencari seperti kalimat utama. Tentukan dulu kalimat yang awal atau pertama dan lihat dulu kalimat yang akhir. Nah, kalimat yang dijelaskan di kalimat yang lain itulah kalimat utamanya. Setelah ketemu kalimat utamanya, cari kata kuncinya. Nah, itulah ide pokok. Kemudian nomor 6. Nah, caranya masih sama, kalian baca sungguh-sungguh dan cermat bacaannya. Kemudian cermati juga pertanyaannya tentang apa sih. Nah, misalnya nomor 6. Teh hijau mempunyai beberapa manfaat bagi kesehatan. Kandungan antioksidan dan polifenol pada teh hijau lebih banyak dari teh lain. Zat tersebut dapat menangkal penyakit berbahaya seperti kanker dan jantung. Teh hijau bermanfaat membakar lemak dan meningkatkan metabolisme tubuh. Selain itu, teh hijau juga bermanfaat menurunkan kadar gula dalam darah. Ringkasan paragraf tersebut adalah, ingat, yang namanya ringkasan adalah gabungan kata kunci dari semua kalimat yang ada. Misalnya A, teh hijau bermanfaat menangkal penyakit berbahaya. Ini manfaat, ini dari kalimat pertama, menangkal penyakit berbahaya
Nah, ini kandungan antioksidan dan polifenol pada teh hijau lebih banyak dari teh lain. Nah, zat tersebut dapat menangkal penyakit berbahaya, betul. Kemudian membakar lemak. Nah, ini ada kata kunci kalimat selanjutnya, membakar lemak, betul. Kemudian dan meningkatkan metabolisme tubuh. Selain itu, teh hijau bermanfaat untuk menurunkan gula darah. Betul, ada 3 manfaatnya ya. Nah, ini Ibu beri tanda. Ya, sudah meringkas karena semua bagiannya, semua inti kalimatnya ada. Kemudian yang B, teh hijau bermanfaat menangkal penyakit berbahaya. Betul, ini yang pertama. Kemudian meningkatkan metabolisme tubuh. Di sini ada ya, tapi yang kedua ya. Karena yang pertama bermanfaat membakar lemak. Kemudian yang ketiga meningkatkan metabolisme tubuh dan gula darah. Nah, di sini kan meningkatkan metabolisme tubuh dan gula darah. Nah, ini tidak meningkatkan gula darahnya. Nah, gula darahnya ini malah menurunkan. Jadi ini salah yang B ya. Yang B salah. Kemudian nah ini kan menurunkan, ini di sini meningkatkan. Kemudian C, kandungan antioksidan dan polifenol dalam teh hijau dapat menyembuhkan. Nah, sini menangkal, jelas salah. Kemudian D, kandungan antioksidan dan polifenol dapat membakar lemak serta menurunkan gula darah. Nah, ini kurang, menangkal penyakit berbahayanya enggak ada. Nah, polifenol ini seharusnya menangkal penyakit berbahaya. Nah, di sini langsung membakar lemak, salah. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 7, kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab warga sekolah. Kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa harus menjaga kebersihan sekolah. Membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang bisa dilakukan. Jika sekolah bersih, suasana belajar menjadi nyaman. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, nah, kalau pernyataan yang sesuai ini hanya menyesuaikan option dengan bacaan. Misalnya yang A, membuang sampah menciptakan suasana belajar nyaman. Nah, di sini membuang sampahnya di mana? Kalau sembarangan ya tidak nyaman, berarti A salah. Kemudian B, sekolah yang bersih merupakan dambaan setiap warga sekolah. Di sini walaupun ini kalimatnya benar tapi tidak ada dalam bacaannya, jadi salah. Kemudian C, warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Di sini kalimatnya hanya dibalik. Kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab warga sekolah. Cocok di sini dengan C. Kita coba D. Kemungkinan C ya. Kita coba D. Suasana belajar menjadi nyaman karena jauh dari tempat sampah. Nah, ini tidak ada kalimat seperti ini. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian 8. Penggunaan masker dapat mengurangi resiko penularan virus corona.
Masker menghalangi virus masuk ke tubuh. Penggunaan masker harus menutup hidung, mulut, dan dagu. Gunakan masker dengan benar agar terhindar dari virus corona. Jenis paragraf tersebut adalah, kalian harus tahu deskripsi itu tentang apa. Deskripsi tentang gambaran bisa dilihat mata. Misalnya kambing kakinya 4. Nah, seperti itu. Nah, di sini bukan gambaran. Kemudian eksposisi paparan data juga bukan. Narasi itu cerita yang memiliki alur, tokoh. Di sini tidak ada tokohnya, tidak ada alurnya. Kemudian berarti kalau tidak tiga-tiganya kemungkinan persuasi. Nah, persuasi itu apa? Ajakan, bisa juga perintah. Nah, biasanya ditandai juga dengan partikel lah. Nah, patuhilah. Nah, itu menjadi persuasi nanti. Nah, kalau di sini mengajak tidak, gunakan masker dengan benar. Nah, itu ajakan atau perintah juga bisa, disuruh menggunakan masker. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 9. Nah, kalau ada teks seperti ini, kamu baca sungguh-sungguh. Kemudian cermati pertanyaannya. Persamaan kedua teks tersebut adalah, misalnya A, jumlah pemain. Kamu cari dulu di teks 1 jumlah pemainnya berapa. Oh, pemainnya 11, yang teks 2 1. Jelas tidak sama. Kemudian tempat olahraganya. Teks 1 di mana? Di lapangan. Sedangkan teks 2 di papan catur. Tidak sama. Kemudian olahraga permainan. Oh, yang teks 1 permainan, yang teks 2 permainan. Berarti sama, kemungkinan C jawabannya. Kemudian kalau D, aturan permainan. Teks 1 aturannya butuh kerjasama, teks 2 butuh kejelian. Nah, dari semua ini yang sama adalah C. Jadi kalian data dulu apa persamaannya, baik A, B, C atau D. Nomor 10. Nah, di sini kalian baca dengan cermat. Apabila ada harga, kemudian ada kalimat yang enggak ada harganya, kamu tulis dulu. Misalnya ya, kita baca dulu ya. Koperasi Tani Mulya menyediakan berbagai jenis benih tanaman. Benih tanaman tersebut antara lain bayam, sawi, kacang panjang, terong, dan jagung. Benih bayam seharga 10.000 per bungkus. Benih sawi seharga 15.000 per bungkus. Benih kacang panjang 2.000 lebih murah dari harga benih bayam. Nah, ini belum tahu, masih disembunyikan. Benih kacang panjang 2.000 lebih murah dari bayam. Bayamnya berapa tadi? 10.000. Kalau lebih murah 2.000 berarti 8.000. Nah, kita tulis dulu harga kacang panjangnya. Kemudian harga benih terong setengah harga kacang panjang. Benih terong belum tahu, tapi kita tahu kalau harganya setengah kacang panjang. Kacang panjangnya 8.000, kalau setengahnya berarti 4.000. Nah, kemudian dilanjutkan membaca. Harga benih jagung Rp13.000 per bungkus. Kalian masukkan angka-angka itu atau yang ada titik-titik ini kalian isi. Misalnya nomor 1 15.000. Apa yang 15.000? Ditulis sawi. Kemudian nomor 2 4.000. Apa yang 4.000 tadi? Oh, terong. Kemudian kacang panjangnya berapa tadi?
8.000. Kalau sudah kalian tulis seperti ini, 1 sawi, 2 terong, 3. Nah, kamu cek. Yang bukan sawi berarti salah yang pertama. Kemudian sawi terong sudah sama. Nah, yang ketiga harusnya 8.000, berarti A salah. Artinya nomor 10 jawabannya B. Nah, demikian anak-anak. Kita belajar sampai nomor 10 dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.